Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat ngasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngasah itu artinya ngaji bersama sahabat dakwah. Mari sebelum ngaji kita awali dengan baca sholawat ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila ruhi mu'allif kita Fiqhuz Zakah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sahabat dakwah dimanapun kalian berada, mari kita lanjutkan kajian tentang zakat dan sedekah atau sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'na zakati lughatan wa syar'an. Makna zakati, adapun makna zakat ya, lughatan secara bahasa etimologi, wa syar'an dan secara syara terminologi. Az-zakatu adapun zakat itu lughatan secara bahasa masdarun adalah masdar dari kata zaka asy-syai'u. Zaka asy-syai'u idza nama wa zada. Zaka bertambah atau berkembang. Apa? Asy-syai'u sesuatu. Ai idza nama apabila berkembang, wazada dan bertambah. Wazaka fulanun idza saluha. Wazaka dan baik siapa fulanun? Fulan. Idza saluha apabila dia baik. Faz-zakatu maka adapun zakat hiya yaitu zakat al-barakatu berarti berkah atau barokah. Wan nama'u dan berkembang. Wat taharatu dan suci, wassalahu dan baik. Nah, ini arti zakat menurut etimologi, menurut bahasa, yaitu bisa berarti bertambah, berkembang, baik, barokah,
suci. Nah, arti zakat menurut bahasa. Qala fi lisanil Arab, di dalam Mu'jam Kamus Lisanul Arab, wa aslu zakati, asalnya zakat fil lughati di dalam bahasa, at-taharatu adalah suci, wan nama'u dan berkembang, wal barakatu dan berkah, wal madhu dan pujian. Madh, pujian. Wa kulluhu, dan semua makna ini qad istu'mila, sungguh telah digunakan fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, wal hadisi, dan di dalam hadis. Jadi zakat bisa berarti suci, berkembang, berkah, pujian. Itu sudah digunakan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Wal adhar, dan yang paling nyata, kama qala al-Wahidi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Wahidi, wa ghairuhu, dan yang lainnya, in anna aslamadati zakah, asal, sesungguhnya asal kata zakah, nah, itu adalah az-ziyadatu, tambah, wan nama'u, dan berkembang. Yuqalu, dikatakan zakat tumbuh, apa az-zar'u, tanaman, yazku, berkembang, zakaan, dengan perkembangan, yazku, tumbuh, zakaan, dengan pertumbuhan, berkembang atau tumbuh. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, izdada, yang berkembang, yang tumbuh, faqad zaka, maka sungguh dinamakan zaka, artinya berkembang atau mengalami pertumbuhan. Itu asal kata daripada zakat secara etimologi, secara bahasa. Walamma kana zar'u, dan ketika ada apa az-zar'u, tanaman, layanmu, tidak berkembang, ada tumbuhan ditanam udah berbulan-bulan, berhari-hari, kok enggak tumbuh, kok enggak berkembang. Illa idza khallasa, kecuali tanaman itu terbebas, minad daghli, dari tumbuhan yang lebat. Kalau kita menanam bayam umpamanya, atau menanam kangkung, sementara kanan kirinya ada tumbuhan besar yang lebat, maka tanaman itu tidak tumbuh, tidak berkembang, bahkan layu, tidak akan berkembang. Kanat lafdzatu zakah, ada pula lafadz zakat itu tadullu, menunjukkan, ala taharati aidan, terhadap arti suci juga. Zakat juga berarti taharah, suci. Nah, ini secara etimologi para jamaah sekalian, secara bahasa berarti suci. Zakat itu berarti berkembang, berarti tumbuh, berarti barokah. Nah, ini arti kata zakat. Wa idza wusifa, dan apabila disifati siapa al-ashkhasu, orang-orang itu, bizakati, dengan zakat,
Ada orang disifati dengan orang yang zakah. Bimakna as-salahi, dengan arti bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik. As-salah, orang yang baik. Fadzalika, maka demikian pula yarji'u, kembali, ila ziyadatil khairi, menuju tambahnya kebaikan, fihim, di dalam diri orang-orang tersebut. Orang tersebut disifati dengan sifat zakat. Berarti orang tersebut adalah orang yang tambah kebaikannya. Yukalu, dikatakan rajulun zakiyun. Rajulun zakiyun, yaitu rajulun, seorang laki-laki, zakiyun, yang bertambah kebaikannya. Itu tadi arti zakat secara bahasa para jamaah sekalian. Secara terminologi, secara istilah atau secara syara, zakat itu wazakatu, dan adapun zakat fi syar'i, secara syariat, tutlaku, diartikan alal hissati, yaitu bagian, al muqaddarati, yang telah ditentukan, minal mali, dari harta, allati, yang faradoha, yang mengfardukan, yang mewajibkan, ha, zakat, siapa, Allahu, Allah, lil mustahiqina, diberikan, lil mustahiqina, kepada orang-orang yang berhak. Itu definisi zakat secara syariat, secara syarak, yaitu bagian tertentu dari harta, bagian yang telah ditentukan, atau harta yang telah ditentukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Ada juga yang mendefinisikan zakat itu adalah malun makhsusun, ma'khudun min syakhsin makhsusin, wa tusrafu ila syakhsin makhsusin. Artinya harta yang khusus, harta tertentu yang diambil dari orang tertentu dan diberikan, dibagikan, ditasarufkan kepada orang-orang yang tertentu pula. Nah, itu zakat secara syara. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa summiyat hadhihi hissatul mukhrijatu minal mal zakah, dan dinamakan wasumiyat, dan dinamakan hadhil hissatul, bagian ini, al mukhrijatu, yang dikeluarkan, minal mali, dari harta, zakatan, zakat, harta yang dikeluarkan itu disebut zakat, li'annaha, karena harta tersebut atau zakat tersebut, tazidu fil mal, tazidu, akan bertambah, fil mali, di dalam hartanya. Jadi hartanya akan bertambah jikalau dikeluarkan. Berbeda dengan orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk zakat. Maka oleh malaikat didoakan, Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, a'ti munfiqan, berikanlah kepada orang yang berinfak, bersedekah, kholafan, hartanya bertambah-tambah. Maka enggak ada dalam ceritanya orang yang ahli sedekah itu jatuh miskin, enggak ada. Justru hartanya bertambah-tambah. Yang jatuh miskin itu orang yang pelit.
Orang yang bakhil. Karena didoakan oleh malaikat Jibril. Allahumma a'ti, ya Allah, berikanlah mumsikan, orang yang menahan hartanya, bakhil terhadap hartanya, pelit terhadap hartanya, talafa, kebinasaan atau kehancuran hartanya. Nauzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah ngasah ngaji bersama sahabat dakwah yang berada di manapun, kama naqalahu, sebagaimana dinukil An-Nawawi oleh Imam Nawawi, Anil Wahidi, dari Imam Wahidi. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk ulama dalam mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Beliau mengatakan nafsul mutasaddiqi, jiwanya orang yang berzakat, jiwanya orang yang bersedekah, tazku, tambah bersih, tambah berkah, berkembang terus. Wa maluhu, dan hartanya, yasku, bertambah, harta pula bertambah. Yathuru, suci. Wa yazidu, dan bertambah, fil makna, di dalam maknanya. Wan nama'u, dan berkembang, wat taharatu, dan suci, laisa, tidak hanya maksuraini, terkhusus atau terpaku alal mali, pada harta saja. Jadi berkembangnya, sucinya itu tidak hanya pada hartanya saja. Orang yang bersedekah, orang yang berzakat, tidak hanya hartanya saja yang berkembang, yang suci. Bal yatajawazu, bahkan sampai innahu, bahwasanya harta itu, tambah itu, berkah itu, suci itu, ila nafsi mu'tiz zakati, kepada jiwanya orang yang mengeluarkan zakat. Jadi yang berkembang, yang berkah, yang suci itu bukan hanya hartanya saja, akan tetapi suci pula, berkembang pula, berkah pula pada jiwanya orang yang mengeluarkan zakat. Badannya orang yang mengeluarkan zakat tambah berkah, tambah suci, hartanya juga tambah suci, tambah berkah gitu. Nah, jadi semoga berkah hartanya, bukan hanya berkah hartanya, semoga harta bapak dan bapak sendiri mendapatkan keberkahan. Jadi dua-duanya. Orangnya juga mendapatkan keberkahan, mendapatkan tambah, ya, mendapatkan kesucian. Begitu pula harta yang dizakatkan juga mendapatkan kesucian dan bertambah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, dari harta orang-orang kaya, apa? Shadaqatan, zakat. Tutahhiruhum, mensucikan mereka, zakat itu, sedekah itu. Wa tuzakkihim, dan membersihkan atau berkembang, biha, sebab sedekah. Nah, itu. Biha, sebab sedekah. Karena sedekah, karena zakat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah bersihkan. Apa yang dibersihkan tadi? Hartanya dibersihkan, hartanya tambah berkah, hartanya tambah suci. Begitu pula orang yang mengeluarkan zakat, orang yang bersedekah, Allah juga jadikan badannya sehat, badannya suci dan berkah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah ngasah ngaji bersama sahabat dakwah dimanapun berada. Waqala al-Azhari, Imam Azhari beliau mengatakan, innaha, sesungguhnya zakat itu tunami, juga menjadikan suci, menjadikan berkembang, menjadikan berkah al-fakira, untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kadang banyak di antara umat Islam mungkin ada yang salah paham, zakat itu menjadi berkah hanya untuk orang yang mengeluarkan zakat. Orang-orang kaya saja. Padahal tidak. Zakat itu juga menjadikan berkah, menjadikan suci, menjadikan bertambah-tambah juga untuk orang yang menerima zakat. Yaitu orang fakir, orang yang membutuhkan. Wahia, dan zakat itu lafitatun, adalah perhatian. Jamilatun, yang baik. Illa anna zakata, bahwa sesungguhnya zakat itu tuhakkiku, merealisasikan numuan, perkembangan madian, yang berupa materi, harta tadi, wa nafsiyan, dan jiwa, lil fakiri, untuk orang fakir, aidon, juga. Jadi zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan harta atau orang-orang kaya, di satu sisi menjadikan berkah, menjadikan bertambah, menjadikan suci untuk orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Di satu sisi yang lain, zakat itu juga menjadikan keberkahan, menjadikan berkembang secara materi dan secara kejiwaan untuk orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang fakir, orang du'afa, orang yang membutuhkan. Bijani bitahqiqiha, di samping merealisasikan linama ilghani, untuk berkembangnya orang kaya. Apa yang berkembang? Nafsihi, jiwanya orang yang kaya, wa malihi, dan hartanya orang yang kaya. Nah, ini ada dua husnayain para jamaah sekalian. Para jamaah ngasah ngaji bersama sahabat dakwah dimanapun kalian berada. Ketika kalian dari golongan orang-orang agniya, orang-orang yang muzaki, akan mendapatkan apa tadi? Keberkahan, kesucian, pertumbuhan hartanya, perkembangan hartanya, maupun keberkahan jiwanya. Begitu pula zakat itu bisa menjadikan keberkahan, kesucian, pertumbuhan untuk orang-orang fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang du'afa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada istilah sedekah. Sedekah dalam Al-Qur'an juga disebut zakat. Zakat juga disebut sedekah. Ya. Zakat disebut sedekah.
Wa zakatus syar'iyyatu qad tusammi fi lughatil Qur'an wa sunnah. Zakat secara syara kadangkala dinamakan secara bahasa dalam Al-Qur'an maupun hadis sedekah, sedekah. Arti sedekah. Zakah, sedekah beda maknanya, beda lafadznya, tapi secara substansi artinya sama, yaitu zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi di dalam Al-Qur'an maupun hadis, zakat itu ada kalanya menggunakan lafadz sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Akan tetapi sesungguhnya sedekah itu atau zakat itu lil fuqara'i wal masakin, yaitu untuk para fakir miskin. Ya. Para jamaah sekalian, jamaah ngasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalimat zakat sedekah ini juga berasal dari kata sidqun, yaitu kejujuran. Jadi orang-orang yang bersedekah itu sama saja orang-orang yang jujur. Orang yang mau zakat itu sama saja orang-orang yang jujur, karena harta yang Anda miliki itu ada hakun lis-sa'ili wal mahrum. Ada haknya bagi orang-orang yang minta, bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga dia mengeluarkannya. Oleh karena itu di satu sisi dinamakan sedekah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah ngasa ngaji bersama sahabat pengasuh, sahabat dakwah ngaji bersama sahabat dakwah, ya, ngasah dimanapun berada. Itulah kajian kita pagi hari ini. Hari ini mudah-mudahan para jamaah sekalian, di antara Bapak Ibu sekalian yang punya keluasan rezeki, mudah-mudahan bisa bersedekah, bisa berzakat, dan insya Allah Lazis, Lembaga Amil Zakat dan Infak dan Sedekah Al-Hamidiyah akan menerima, menampung zakat sedekah Bapak Ibu sekalian dan akan ditasarufkan kepada orang-orang yang berhak. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini bermanfaat bagi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Terima kasih para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.